Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ayuhal mu'minuna ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayah yang senantiasa menyertai kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khatib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ketakwaan adalah sebaik-baik bekal bagi kita semua. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama memahami bahwa iman bukanlah sekedar pengakuan. Iman mesti dibuktikan di dalam ucapan lisan kita, di dalam tingkah laku dan juga perbuatan kita. Iman mesti dibuktikan dengan cara kita meningkatkan kualitas dan juga kuantitas amal ibadah kita semua. Termasuk para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, salah satu di antara konsekuensi keimanan yang kita ikrarkan, orang yang beriman maka dia harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun soal ujiannya. Terkadang berupa kenikmatan, ujian terkadang berupa keburukan, fitnah, musibah, malapetaka, bencana, atau yang semisal dengan itu. Dan juga ujian bisa berupa perintah dan juga larangan dari Allah dan Rasul-Nya yang menyertai kehidupan kita sehari-hari. Seorang mukmin yang punya iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir, semua soal ujian ini akan dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan jiwa raganya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ujian itu berupa kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah. Asyukru lillah ibadah. Syukur karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah itu adalah ibadah yang sangat agung. Ketika dia diuji dengan sesuatu yang buruk, musibah, bencana, atau yang semisal dengan itu, dia pun mendorong jiwa dan raganya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Wa basyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Yang mengembalikan jiwa raganya kepada Allah saat Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan musibah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka istirja' kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami hanyalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami hanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin,
sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman mengingatkan orang-orang beriman, ya supaya mereka siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kalimat iman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji? Kata Imam Ibnu Katsir, maknanya orang beriman pasti akan diuji. Pasti akan Allah uji keimanannya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada sekian musibah yang mungkin hampir setiap hari kita menyaksikannya, kita mendengarnya, kita membacanya di dalam berita-berita ataupun media. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita sedikit ingin mengingatkan tentang hikmah daripada musibah. Ada setidak-tidaknya 3 hikmah dari musibah. Yang 3 hikmah ini tergantung dari keadaan orang yang ditimpa musibah tersebut. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, musibah itu bisa sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa ini? Yakni bagi orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan kewajiban agama dan mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Maka orang-orang seperti ini ketika mereka mendapatkan musibah, sejatinya itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya dalam keadaan buta. Wal iyadu billah. Kemudian yang kedua, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, musibah juga bisa menjadi peringatan Allah untuk kita agar kita menjadi lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat lain, musibah itu bisa jadi teguran bagi kita, bagi orang-orang yang mungkin dia sudah berusaha beranjak semakin lebih baik, namun ternyata para jamaah yang dirahmati Allah masih saja didapati kelalaian pada dirinya, sehingga Allah menegurnya dengan musibah, dengan harapan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, "Wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un." Dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang ketiga, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan semoga musibah apapun yang menimpa kita ada di poin yang ketiga ini, yakni musibah itu bisa menjadi tanda kebaikan bagi seseorang. Musibah bisa menjadi tanda bahwa Allah cinta kepada seorang hamba, yang kemudian menghasilkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan kafarat dari segala dosa. Tentu orang yang mendapatkan poin ini adalah mereka yang punya kualitas di dalam iman dan Islamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan timpakan musibah kepada dirinya. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka dengan musibah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaan beliau kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berat cobaannya? Siapakah yang paling dahsyat ujiannya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Asyaddun nas bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Manusia yang paling berat cobaannya, manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang semisal mereka, kemudian yang seperti mereka, yakni orang-orang yang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang menimpa para nabi dan rasul, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu bukan di poin pertama dan di poin kedua. Mereka orang-orang yang mulia, mereka orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka diuji dengan berbagai macam ujian, cobaan dan musibah, sejatinya itu menaikkan derajat mereka di sisi Allah lebih tinggi lagi, menjadikan mereka semakin mulia di sisi Allah, dan menjadikan mereka mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin seperti itu, ikutilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ittiba'lah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, musibah yang menimpa kita semoga ini menjadi tanda kebaikan, tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Dari 3 uraian tadi, maka masing-masing kita sebagai muslim dan mukmin, terutama mereka yang saat ini sedang ditimpa musibah, hendaknya mereka bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, ada di poin manakah musibah yang menimpa pada dirinya? Apakah dia sebagai azab? Apakah dia sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita? Ataukah itu tanda kebaikan, tanda cinta, ya tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya? Tentu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua min kulli su'in wa makruhin wa min kulli bala. Semoga Allah melindungi kita semua dari segala keburukan, dari segala macam fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Semoga Allah jaga dan lindungi kita dari segala sesuatu yang buruk, dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا أفرج علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم المنافقين، وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة